Pemirsa, dialog bersama Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau OFPI, Encik S. Jafar. Kita lanjutkan kembali. Pak Encik, ini tadi kita juga sudah membahas terkait dengan ketidakpastian ekonomi saat ini ya. Bagaimanapun kalau kita melihat dari kebutuhan pembiayaan untuk permodalan, ini kan masyarakat UMKM juga membutuhkan. Nah, dari awal tahun sejak adanya ketidakpastian ekonomi ini seperti apa trennya? Apakah ada kenaikan atau justru ada penurunan yang signifikan? Sebenarnya sih karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kredit gap-nya itu terlalu besar ya, Iya. 2.400 triliun, sementara yang baru kita bisa capture khusus untuk UMKM ini baru 34 triliun. Jadi sehingga kalau kita lihat tren daripada pinjaman daring ini ya setiap bulannya tentunya naik ya. Nah, cuman karena masih jauh nih, masih jauh dari 34 triliun ke 2.400 ya. Jadi artinya kuenya ini masih besar banget ya. Tapi walaupun kuenya masih besar sekali, ini kita sangat selektif. Kita tentunya harus prudent memberikan kredit, analisa kelayakan kredit pun kita tingkatkan. Apalagi untuk suku bunga kredit perbankan ini kan juga mengalami kenaikan yang sudah di level 5,5% ini yang baru. Apakah ini juga menjadi salah satu momentum peluang juga untuk pinjaman daring atau seperti apa nih Pak sebetulnya kondisinya? Sebenarnya bukan peluang karena bank dan Pindar ini bukan kompetitor. We are the different market. Selalu diluruskan terkait dengan itu ya Pak ya? Market ya. Sekarang itu 60% sebenarnya pembiayaan dari 100 triliun lebih itu dari bank. Jadi bank ini adalah kita partner, kita kolaborasi dengan bank. Sehingga namun kalau bunga bank naik tentunya kita punya cost juga akan naik. Gitu. Sampai saat ini kami melihat bahwa kenaikan bunga masih controllable, masih controllable. Jadi sehingga belum adanya peningkatan yang signifikan, ya. Tetapi ya kita amit-amit kita khawatir kalau tahun kayak 98, 97, 98 itu bunga bisa 60%, baru kita mungkin akan terpengaruh. Namun saya mau sampaikan bahwa 60% pembiayaan itu di sekitar 61 triliun itu dari bank. Jadi kita ada program channeling dengan bank. Jadi lendernya, sources of fund-nya itu dari bank. Sehingga kalau ditanya apakah berpengaruh atau tidak dengan adanya kenaikan bunga bank ini, pasti berpengaruh. Tetapi saya mau tekankan lagi, we are not the competitor daripada bank ini. Jadi itu yang perlu dipahami oleh masyarakat. Betul. Ya, karena banyak sekali yang punya persepsi bahwa ada dua pilihan antara bank dengan pinjaman daring, tapi sebetulnya sedikit banyak ini memiliki korelasi yang juga pengaruhnya juga sama gitu ya. Nah, belum lama ini juga Pak, puluhan perusahaan fintech lending ini kan dilaporkan ke KPPU terkait dugaan praktik industri. Seberapa besar kasus seperti ini juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap fintech pendanaan dan apa pelajaran terbesar yang juga menjadi bahan evaluasi? Ya, sangat mempengaruhi karena terutama investor, satu investor dari luar negeri, yang kedua lender dari luar negeri, yang ketiga adalah masyarakat itu sendiri, ya. Kami dari awal sudah menyampaikan bahwa tidak ada kartel di sini. Ya, kita tidak pernah mempunyai niat jahat untuk menentukan bunga. Bunga ditentukan hanya untuk bertujuan melindungi konsumen. Jadi consumer protection sih sebenarnya. Ya, sehingga apa yang kita lakukan yaitu kita melakukan batas atas agar supaya bunga ini tidak gila-gilaan, tidak gede, tidak barbar. Akhirnya waktu itu atas arahan OJK, dan itu sudah ada tertulis dari surat OJK ke KPPU dan ada press release dari OJK, itu adalah atas arahan OJK saat itu. Bahwa bunga harus diatur supaya tidak tinggi. Jadi tujuan kita adalah niat baik kita untuk protect
konsumer. Nah, sementara tuduhannya itu kan kartel. Kalau kartel itu kan artinya ada niat jahat. Ada niat jahat untuk keuntungan. Kalau kita ditanya bahwa apakah penentuan bunga ini untuk keuntungan perusahaan, nggak ada perusahaan yang mau diatur. Soal ini update-nya jadi seperti apa Pak dengan OJK? Ya, saat ini dengan OJK kita terus karena waktu itu belum adanya undang-undang P2SK sehingga OJK tidak mempunyai legal standing untuk mengatur market conduct. Nah, saat ini setelah adanya undang-undang P2SK 2023, OJK yang mengambil alih aturan bunga itu. Nah, tetapi yang paling penting adalah tidak ada niat jahat untuk keuntungan anggota perusahaan-perusahaan ini. Tidak ada niat jahat, bahkan kita ada opportunity loss, ya, opportunity loss di mana kita kehilangan yang harusnya kita profit, akhirnya kita nggak profit. Seberapa besar Pak opportunity loss-nya? Waktu itu ya lumayan besar ya, 0,2% ya, karena waktu itu kan masih 1%. Oke. Kita kembali melihat untuk pembiayaan digital di Indonesia saat ini kan memang menjadi salah satu fokus juga. Nah, sebetulnya Pak, kalau kita kembali membahas terkait dengan core bisnis dari industri pinjaman daring ini, sekarang masih lebih banyak untuk kebutuhan konsumtif atau produktif? Memang, nah kalau kita lihat masih kita punya 3 klaster, multiguna, produktif, dan syariah, masih di multiguna. Tetapi perlu kita, kalau kita membahas lebih dalam, itu sebenarnya banyak ultramikro yang butuh kecil, cuman 3 juta sampai 6 juta. Ultramikro itu adalah banyak pengusaha-pengusaha atau para pengusaha rumahan, ya, seperti penjual bakso, nasi uduk, atau penjahit, atau tukang cukur yang memerlukan modal yang kecil ya, antara 3 juta sampai 6 juta. Itu kira-kira yang banyak yang mendominasi di kredit Pindar ini. Untuk sektor-sektor usahanya Pak, apakah masih lebih banyak dari UMKM atau udah banyak juga nih yang dari sektor-sektor baru seperti sektor ekonomi hijau gitu misalnya? Masih banyak kalau istilah sekarang itu di UMI ya, ultramikro ya. Ultramikro lebih banyak yang mendominan ya. Jadi banyak usaha-usaha masyarakat kecil yang rumahan kayak gitu. Oke, jadi lebih banyak di ultramikro UMKM kecil begitu ya. UMKM kecil. Nah, pemerintah kan juga menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif walaupun sekarang ketidakpastiannya juga masih ada gitu ya sejak awal tahun. Nah, apakah kapasitas pembiayaan nasional saat ini juga sudah cukup kuat untuk mendukung target tersebut? Sebenarnya sih kalau kita lihat ya, balik lagi tadi, karena kita ini adalah sources of fund-nya, kalau bukan bank adalah lender ya kan. Itu tergantung dari bank dan lender dari investor dari luar gitu. Nah, kalau tetapi karena dengan adanya isu KPPU ini, ya banyak investor udah mulai keluar dari industri ini. Itu yang kami sayangkan, sehingga karena mereka ketidakpastian terhadap ini, hukum di Indonesia ini sangat rentan bagi mereka. Jika regulasinya juga terus berkembang ya, kan kita juga sama-sama menantikan untuk regulasi-regulasi ke depannya. Perubahan apa yang paling mungkin terjadi dalam beberapa tahun ke depan? Saya pikir kalau masalah regulasi ya, OJK juga melihat perkembangan bisnis ini. Jadi saya untuk ke tahun depan ini kan kita belum tahu ya, karena terus terang aja kita pun membuat prediksi yang agak sulit ya saat ini, karena kondisi di ekonomi kita juga lagi banyak yang turun ya. Jadi itu yang kita melihat bahwa ke depannya nanti ya tentunya kita terus memperketat seleksi daripada analisa kelayakan kredit kita. Selain menseleksi dan juga artinya lebih selektif ya,
ada tidak antisipasi ataupun juga langkah mitigasi lainnya yang juga dilakukan oleh industri? Ya, langkah mitigasi lainnya ya tentunya kita target kita menurunkan kredit yang bermasalah ini. Karena dari bulan ke bulan ini kelihatannya udah mulai naik terus ya. Naik terus. Jadi kita akan apa namanya antisipasi untuk bagaimana supaya kredit bermasalah ini tidak terlalu naik. Selain dari risiko dari kredit bermasalah, inovasi-inovasi apa lagi yang juga menjadi fokus untuk hingga akhir tahun nanti? Inovasi tetap kita menggunakan ekosistem yang ada, ya kan. Seperti ada beberapa teman, beberapa penyelenggara, beberapa perusahaan, ya karena memiliki ekosistem seperti marketplace dan segalanya itu tetap kita kembangkan. Terus ada beberapa perusahaan yang fokus kepada ultra mikro perempuan, mereka akan mengembangkan terus menerus meningkatkan dan mengembangkan itu ekosistem yang sudah ada. Apalagi dengan masifnya adopsi teknologi saat ini dan juga penggunaan AI, apa nih yang menjadi suatu kekhawatiran juga ya, khususnya kan untuk industri fintech pinjaman daring, di mana kita tahu pelaku-pelaku UMKM ini juga cukup rentan nih dengan adanya kejahatan siber. Ya, edukasi dan literasi kita terus lakukan kepada masyarakat UMKM maupun ultramikro ya. Terus kita lakukan edukasi untuk kejahatan untuk menghindari kejahatan cyber dan sebagainya. Oke, dalam beberapa tahun ke depan Pak, indikator apa yang juga membuat AFPI ya begitu yakin bahwa industri pembiayaan Indonesia ini saat ini sudah berjalan dan sudah berada di jalur yang tepat? Ya, kami sudah yakin bahwa sudah berjalan di jalur yang tepat karena kita lihat bahwa credit gap tentunya masih cukup besar ya, dan apa yang ekosistem kalau dibanding di 2018 ya, ekosistem 2026 ini ya sangat jauh berbeda dengan dibanding 2017-2016 ya. Saat ini sudah sangat banyak peningkatan tentang apa namanya ekosistem dan inovasi-inovasi terbaru ya, baik itu teman-teman di ekosistem dan regulasinya dari inovasi digital keuangan dari OJK juga cukup aktif ya, sangat aktif bahkan dengan mengadakan inovasi adanya apa namanya inovatif credit scoring dan sebagainya. Oke, dan juga masih terkait dengan literasi keuangan juga. Betul, ya untuk masyarakat. Belum bisa kita katakan ini secara merata juga untuk seluruh Indonesia. Nah, apa nih tantangan terbesar dan juga kendala yang masih dihadapi dan juga menjadi salah satu bahan evaluasi juga nih untuk berbagai stakeholder, tidak hanya dari asosiasi, dari pelaku industri juga, tapi juga dari pemerintah terkait dengan literasi keuangan? Tantangan paling besar saat ini dan sudah berapa tahun sampai saat ini adalah pinjol ilegal. Jadi kalau pinjol itu pasti ilegal. Ini yang sangat apa namanya mengganggu kita dan sangat tentunya menyengsarakan masyarakat. Jadi masyarakat itu sengsara dengan pinjol-pinjol ilegal ini. Nah, itu yang kita lakukan terus edukasi kepada masyarakat untuk menghindari pinjam ke pinjol, pinjaman online ilegal. Jadi pinjol ini sangat agresif dan kalau kita lihat bahwa kalau outstanding kita saat ini di 100 triliun lebih, mungkin sekarang 110 triliun. Itu mereka bisa di 200 triliun lebih, 260 sampai 280 triliun. Sehingga sebenarnya apa namanya pinjol ini masih terus beredar dan harapan kita adalah ya penegak hukum bisa menangkap aktivitas daripada orang-orang apa yang ada di belakang
pinjol ilegal ini. Terakhir Pak, dari kacamata industri ya, jika pinjol ini benar-benar bisa berhasil diberantas, prospek yang bisa kita dapatkan ya untuk kontribusi pertumbuhan ekonominya itu akan sejauh mana Pak? Ya, tadi kan saya sampaikan bahwa mereka itu ada 260 triliun. Sehingga kalau bisa, memang, tapi dulu 400. Jadi pelan-pelan masyarakat kita edukasi untuk beralih ke jalan yang benar. Jadi kalau ditanya prospeknya, kita ada prospek 200 triliun di sana tentunya. Jadi masyarakat juga sebenarnya kalau disuruh pilih, mereka pasti pilih kita. Cuman mereka tidak tahu, tidak mengerti tentang perbedaan antara pinjol dan pindar. Ini yang menjadi problem bagi kita dan tugas kita untuk bagaimana melakukan edukasi dan literasi tentunya. Baik, terima kasih Bapak Encik S. Jafar, Ketua Umum Asosiasi Fintech Perdana Indonesia, AFPI, sudah berdiskusi bersama kami di Nusantara Economic Updates pada pagi ini. Sehat dan sukses selalu untuk Bapak. Thank you, makasih. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.